Halo learners, tahukah kamu dalam melakukan presentasi efektif ada 3 tahap yang harus dilalui, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang matang, presentasi kita bisa lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Yuk simak sampai habis. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan utama, yuk kita pahami dulu tujuan dari materi ini. Setelah menyimak video ini, kamu diharapkan mampu mendeskripsikan tahap perencanaan presentasi dengan mengidentifikasi 4 aspek utama dalam perencanaan, serta memahami tahapan dalam membuat media presentasi yang efektif. Tahap perencanaan presentasi mencakup beberapa aspek utama yang harus diperhatikan agar hasilnya maksimal. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, audiens. Memahami karakteristik audiens sangat penting untuk menentukan nada presentasi. Hal ini akan mempengaruhi pilihan kata dan gambar yang digunakan agar lebih sesuai dan mudah dipahami oleh audiens. 2. Objektif. Menetapkan tujuan presentasi secara jelas sangat penting, sehingga setelah presentasi dapat dievaluasi efektivitasnya. Tujuan presentasi dapat dibagi menjadi 3. Kognitif, yaitu berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan audiens. Psikomotor, yaitu berkaitan dengan keterampilan atau tindakan yang ingin dikuasai audiens. Dan afektif, yaitu berkaitan dengan perubahan sikap, emosi, atau nilai yang ingin ditanamkan dalam diri audiens. Yang ketiga, konten. Setelah memahami audiens dan menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah memilih dan menyusun konten. Konten presentasi harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, berdasarkan pengetahuan awal audiens terkait topik yang dibahas, dan disajikan secara sistematis. Dan yang terakhir adalah strategi. Setelah memilih dan menyusun konten, langkah berikutnya adalah menentukan strategi penyampaian yang efektif. Strategi tersebut dapat didukung oleh nilai-nilai audiovisual dan pemilihan media presentasi. Pada nilai-nilai audiovisual, yang pertama adalah menarik perhatian. Ini membantu audiens agar lebih fokus pada materi, lalu menyederhanakan informasi kompleks, yaitu membantu audiens memahami konsep sulit dengan lebih mudah. Dan yang ketiga adalah memberikan makna lebih dalam pada kata-kata, yaitu menghubungkan konsep dengan representasi visual agar lebih mudah dipahami. Pemilihan media presentasi, flip chart. Kelebihannya yaitu biaya terjangkau, praktis digunakan, tidak memerlukan listrik atau peralatan tambahan. Slide. Kelebihannya yaitu dapat menampilkan gambar realistis dengan kualitas visual yang tinggi. Multimedia. Kelebihannya yaitu memungkinkan penggunaan video, animasi, teks, dan audio dalam satu presentasi. Handout. Kelebihannya yaitu membantu audiens dalam mencatat, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pemaparan. Nah, itulah tahapan dalam perencanaan presentasi yang bisa kamu terapkan. Dengan perencanaan yang matang, presentasi kamu akan lebih terarah, efektif, dan menarik bagi audiens. Jangan lupa untuk selalu memahami audiens, menentukan tujuan dengan jelas, menyusun konten secara sistematis, serta memilih strategi dan media yang sesuai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.